Oke. Sebentar lagi live. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita sudah live Pak Abdul Halim. Pertama-tama saya akan Oke. sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan PMI yang berada di Arab Saudi khususnya, malam hari ini Alhamdulillah kita kehadiran salah satu tamu istimewa dari Jeddah yang sebelumnya pernah di Riyadh Pak Abdul Halim ya. Ya, betul. Ya, sebelumnya seperti biasa saya ingin memperkenalkan dulu atau kenalan dulu dengan Pak Abdul Halim, mulai dari namanya dan kegiatan aktivitas yang saat ini digeluti. Silakan saya kasih waktunya kepada Pak Abdul Halim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, baik yang mungkin nantinya bisa delay live nontonnya atau yang langsung live. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya dari Indonesia, asli dari Jember. Dan untuk kegiatan saat ini saya di perusahaan importir produk Indonesia. Sementara posisi saya saat ini di regional key account. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk di key account ini memang adalah suatu tantangan, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui suatu tantangan, ya kita harus kita harus keluar dari zona nyaman saat ini kita berada, seperti itu. Itu sekelumit perkenalan saya Pak Jalal, dan saya berterima kasih banyak dan mengapresiasi setinggi-tingginya dengan adanya acara ini, sehingga kita bisa sharing ilmu yang kita dapat atau yang kita punya. Minimal kita niatkan ilmu yang kita punya ini untuk sedekah, gitu ya, sehingga nanti hal-hal yang seperti ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Karena mungkin ada beberapa orang, mungkin ada beberapa audiens atau ada beberapa visitors yang nonton, misal nanti ada mungkin yang tidak butuh, gitu, itu apa sih, gitu kan. Tapi kan ada juga yang mungkin membutuhkan. Makanya mungkin informasi atau kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Ya, artinya right person, right information, di tempat yang tepat, di orang yang tepat, dan penyampaian yang tepat. Begitu kira-kira Pak Jalal. Ya, ini berarti aktivitas Pak Abdul Halim yang sekarang ini digeluti di Arab Saudi terkait erat dengan bisnis Pak ya, dengan impor. Betul. Oke. Betul. Kalau nggak salah Pak Abdul Halim ini punya latar belakang nyantri juga ya dulunya. Kalau bicara tentang pendidikan Pak, kalau boleh saya jujur, saya sebenarnya memang dari kecil saya itu di pendidikan, yang mana pendidikan itu mayoritas adalah pendidikan agama. Jadi orang tua saya menyekolahkan saya itu Allahyarham. Saya juga berterima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mudah-mudahan apa yang saya dapatkan saat ini menjadi amal jariah bagi orang tua saya berdua yang sudah almarhum. Amin. Amin. Jadi saya itu Pak memang sekolah DMI, ya, sekolah pertama DMI, bukan SD tapi DMI, ada namanya MIN gitu. Waktu itu di bawah naungan Depak, ya, Departemen Agama. Setelahnya dari MI saya lulus, saya langsung di pesantren Pak. Memang saya di pesantren dari Tamhidi, Ibtida, Sanawi, sama Aliyah. Jadi saya di pesantren itu sekitar 11 tahun Pak di pesantren itu. Nah, makanya ini suatu hal yang aneh tapi nyata, ya. Kenapa saya bilang seperti itu?
Karena dari kecil saya memang di pendidikan agama kebanyakan begitu, tidak ada pendidikan formal ya. Ijazahnya pun ya ijazah dari pesantren ya. Walaupun di pesantren itu ada pendidikan ekstrakurikuler, kalau saat ini mengatakan seperti itu, kalau dulu namanya kursus ya, kursus komputer dan bahasa Inggris di pesantren. Ya, kenapa ya saya bilang aneh? Karena saya dari pesantren memang tidak ada ahli di marketing gitu ya. Terus terang jujur saya itu di Nahwu dan Sorof dan di tajwid gitu. Jadi alat memang saya bergerak. Saya memang mencintai materi pendidikan di Nahwu dan Sorof, sebagaimana Nahwu Sorof itu adalah grammar untuk bisa membaca bahasa Arab gundul atau kitab kuning pada waktu itu. Dan saya juga lebih mencintai materi pendidikan di uh, Al-Quran, yakni tajwid gitu ya. Nah, di samping itu pula semenjak saya lulus kan di pesantren kami itu Pak ada namanya ngabdi gitu ya. Jadi setelah lulus dari Alia, kita bukan diwajibkan sebenarnya, tapi bagaimana caranya untuk ngabdi di pesantren. Jadi ngabdi di pesantren, saya setahun ngabdi di luar saya 6 bulan, ditugas di salah satu madrasah waktu itu. Terus kembalinya dari madrasah itu saya ngabdi di dalam, yaitu sebagai pengajar di internal pesantren selama 1 tahun. Namun begitu juga saya juga aktif di Kopontren, Pak. Dulu ada namanya Kopontren. Nah, Kopontren itu adalah koperasi pondok pesantren. Di mana koperasi pondok pesantren itu saya di situ sebagai kepala koperasi yang tadinya di sekretaris umum ya. Terus di kepala koperasi. Nah, di sini tumbuhnya atau adanya pendidikan, kita bisa menimba ilmu di pesantren itu bagaimana kita berwirausaha. Karena di Kopontren ini kaitannya dengan bagaimana mencari barang, bagaimana deal dengan salesman, dengan supplier seperti itu. Waktu itu ya biasa di pesantren itu kebanyakan memang makanan-makanan yang cepat saji seperti mie instan atau Indomie. Waktu itu ada mie salam, segala macam seperti itu. Namun begitu di pesantren juga, di komputer ini juga sering kami mengikuti diklat di beberapa pesantren di tempat lain. Jadi ada namanya setiap 3 bulan itu ada namanya diklat Kopontren se-Jawa dan Bali. Nah di situ kami diberi ilmu, kami belajar bagaimana memanage keuangan, bagaimana memanage usaha, bagaimana memanage atau deal atau korporasi dengan supplier seperti itu. Di samping juga bagaimana caranya pengembangan koperasi waktu itu. Jadi setiap 3 bulan sekali itu memang kami ada diklat Kopontren namanya Pak. Baik itu di Al-Amin waktu itu. Al-Amin itu seperti cabangnya Gontor, terus di Genggong waktu itu, terus ada di Kencong ada namanya yang dekat kampung bahasa Inggris itu. Begitu cerita singkatnya Pak. Sangat Jadi menarik, Pak. kenapa aneh? Ya, jadi kenapa aneh dari pesantren ahli di tajwid di Nahwu dan Sorof gitu ya. Terus datang ke Saudi, saya juga ahli kaligrafi juga, dan sekarang jadi marketing gitu. Itu kan suatu hal yang tidak Seakan-akan sinkron tidak, sebenarnya dengan ya, pendidikannya Pak. ya seakan-akan nggak nyambung. Tapi padahal ini Betul. membuktikan, Pak, bahwa alumni pesantren santri itu mampu, Pak ya, untuk bekerja dan bergerak di bidang jual beli marketing dan terkait dengan impor produk barang, Pak ya. Jadi tidak menutup Sangat kemungkinan. mampu Pak.
sangat mampu, Ya, sangat mampu. alhamdulillah. Dulu pesantren itu suatu apa namanya jenjang pendidikan yang kurang diminati oleh zaman saya dulu ya, yang diminati oleh pada orang tua waktu itu. Kenapa? Karena eh, apa ya, image atau mindset di masyarakat umum, khususnya di desa waktu itu, mindset itu kalau pesantren mah nggak punya masa depan kan gitu kan. Itu sudah mungkin Pak Jalal udah tahu gitu seperti itu ya. Eh, di menyantri itu udah nggak ditoleh sama sekali, bahkan bisa dikatakan yang saya rasakan ya, yang saya rasakan bahkan bisa dikategorikan bahwa nyantri zaman dulu itu nggak punya masa depan dan dipandang sebelah mata gitu loh. Tapi Nah, ternyata terbukti eh, bahwa alumni pesantren banyak bergerak di bidang yang bukan terkait ya dengan agama, Pak ya. Bahkan dijual beli bisnis betul dan marketing. Dan betul, contohnya yang real ya Bapak sendiri Pak Abdul Halim. Sangat menarik Pak. iya Jadi betul seperti itu. ya jadi seperti hal yang terjadi juga di banyak kepemimpinan nasional kita itu juga di antara mereka juga mantan atau alumni dari pesantren. Kemudian ini Pak, ini kan Betul kita betul masuk masuk ke tema kita yang kita beri judul ya. Kenali, Beli, dan Cintai Produk Indonesia di Arab Saudi. Hmm. Karena gini Pak, kita ini sebagai warga asing di Arab Saudi, di beberapa kota khususnya, seringkali kesulitan mendapatkan produk untuk yang dikonsumsi yang berasal dari Indonesia Pak. Padahal saya yakin Pak Abdul Halim bisa menjelaskan. Kira-kira Hmm. apa saja sih produk Indonesia yang sudah berada, yang sudah dijual di Arab Saudi ini, Pak? Secara umum dari jenisnya, Pak. Ya sebenarnya mungkin dari teman-teman kekurangan informasi mungkin ya. Eh, Padahal ya saya kan lama di Riyadh dan sekarang di Jeddah. Bagaimana Riyadh itu mengcover dari segala macam dari segala importer, dari semua produk importer produk Indonesia yang base di Riyadh gitu ya. Itu padahal sebenarnya mereka tuh mengcover dari beberapa kota di sebelah timur ya atau sentral gitu ya. Itu mengcover Al-Kharj, mengcover apa eh, Damam, juga Al-Khobar, dan Bapak juga sebagai warga di wilayah timur otomatis sudah tahu. Jadi kalau menurut saya kalau ada teman-teman atau orang lokal yang kesulitan untuk menemukan produk Indonesia, mungkin ya dalam tanda kutip masih kekurangan informasi. Eh, Padahal jenis produk Indonesia khususnya di makanan, kebetulan saya bergerak di bidang makanan gitu ya, itu bisa ditemukan bahkan sekarang di MT, kalau kita bilang MT yang modern trade atau supermarket atau hypermarket, itu dikategorikan segmen marketnya adalah modern trade atau kita bilang di bahasa marketing kita di key account gitu ya. Eh, itu bisa didapatkan produk-produk Indonesia sebenarnya, seperti di Lulu, terus di Hyper Panda, di Panda segala macam, walaupun mungkin tidak sebanyak, persentasenya tidak sebanyak di toko-toko Indonesia. Jenis-jenis produk Indonesia yang bisa didapatkan ya otomatis yang sudah terkenal, yaitu ada Indofood, berikut teman-temannya, grupnya. Indofood juga banyak produknya seperti saus, kecap, mie instan gitu, Indomie, terus di situ ada grupnya Indofood juga ada produk Indonesia seperti siwak, terus ada tuna gitu kan, produk Indonesia itu semua. Karena setahu saya produk tuna kaleng ya di Arab Saudi itu bisa dikategorikan ekspor, salah satu pengekspor terbesar di Arab Saudi adalah dari Indonesia gitu ya. Untuk tuna, Tuna Pak ya? bisa didapatkan Tuna kaleng, Pak ya? ya, tuna kaleng. Oke. Ya, tuna kaleng. Hmm. Itu dari grupnya Indofood. Terus lagi ada dari grupnya ABC Group. Di situ ada Sosro, ya kan, ada uh, teh Sosro, ada kerupuk, juga ada emping, ada mie telur. Itu bisa didapatkan sebenarnya di
key account atau di hypermarket supermarket yang berada di Arab Saudi ini. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jadi para importir produk Indonesia ini, baik importirnya Indofood atau ABC atau yang lain-lain gitu, seperti kerupuk-kerupuk dan mie seperti itu, karena mereka kan deal dengan key account memang, dengan modern trade gitu, yang dimana mereka sistem delivery-nya adalah centralized. Jadi mereka hanya delivery ke central warehouse-nya Panda atau Lulu dan UTM kalau dilihat ya. Dari situ, dari central warehouse itu mereka akan distribusinya dari mereka sendiri di internal mereka. Jadi sementara kan cabang-cabang Panda atau Hyper Panda itu di seluruh Arab Saudi ini ada. Dan beberapa tahun terakhir ini ada beberapa key account atau modern trade dia membangun atau meng-create shelf sendiri yang ada tulisan ASEAN Food Stuff seperti itu, Pak. Ditambah lagi dengan toko-toko Indonesia yang berada di beberapa kota di Arab Saudi. Mungkin jangkauannya kalau toko Indonesia memang tidak sebesar supermarket yang sudah terkenal seperti Tem atau Tamimi atau Panda seperti itu. Tapi minimal kita sudah bisa mendapatkan produk Indonesia melalui toko-toko Indonesia. Begitu Pak mungkin. Oke Pak, tadi disebutkan beberapa nama supermarket sama hypermarket Pak ya. Tapi kalau Ya. di apa ya Pak ya, kira-kira dipresentasikan dengan produk-produk luar lainnya seperti dari India, Thailand, Filipina, kita masih unggul atau masih di bawah mereka Pak jumlah produk yang tiba atau diimpor ke Arab Saudi ini? Untuk key account Pak, karena ada beberapa supermarket ya, mungkin saya bisa sebutkan supermarket kalau dilihat itu presentase produk Asia gitu ya, itu bisa dikatakan mungkin bisa sampai 40-60%, enggak mungkin 30% lah. Seperti apa kalau dilihat itu ada Asadhan, kalau dilihat ada Asadhan, ada Al Jazeera, Ini nama apa Pak? supermarket, terus ada nama supermarket. Oh supermarket ya, oke. Ya, ya kalau tadi Pak Jalan bertanya mengenai persentase produk Asia atau produk Indonesia yang ada di supermarket, ya ada beberapa supermarket yang memang mereka khusus menyiapkan produk-produk Asia, seperti Asadhan. Asadhan itu di Riyadh ada sekitar 8 cabang ya. Terus ada Al Jazeera, itu memang khusus mereka menyiapkan produk-produk Asia dan Indonesia juga gitu kan. Terus kalau di Damam itu Tamimi juga mereka menyiapkan produk-produk Asia dari Filipina, Thailand sama Indonesia. Kalau ditanya lebih spesifik lagi, ya kalau di Jeddah di sini ada namanya Sarawat, di sini juga ada Bin Daud Group yang memang menyiapkan produk-produk Asia. Kalau di lebih spesifik lagi presentase produk Indonesia dengan produk dari negara lain, mungkin memang untuk saat ini di kategori market ya, di kategori key accounts atau modern trade mungkin tidak sebanyak dari Thailand, tapi hampir sama lah gitu ya. Sekarang perbandingannya gini, kalau produk spesifik ya atau ethnic food ya, ethnic food ini adalah produk yang hanya dikonsumsi oleh negara pengekspor produk tersebut. Misal gini, saya kasih contoh kayak kalau ethnic food itu seperti terasi gitu kalau dari Indonesia. Itu ethnic food kan itu kan hanya orang Indonesia aja yang pakai terasi. Atau kalau dari Filipina ada namanya fish sauce atau patis. Itu kan hanya orang Filipina aja yang mengkonsumsi itu. Iya, mengkonsumsi itu. Nah, produk yang lebih spesifik tersebut ya otomatis dari pihak importer mikir juga Pak gitu untuk di listing ke key account atau modern trade. Kenapa?
Karena rules dan policy dari hypermarket atau supermarket itu kan banyak, Pak. Ya, di antaranya kita harus bayar fee, ada namanya opening fee atau agreement fee gitu ya. Once kita mau deal dengan supermarket gitu kan, kita harus bayar fee. Terus ada namanya listing fee gitu kan. Listing fee, kita juga ada namanya budget promotion, ada fixed rebate atau progressive rebate. Itu semua kan menggunakan biaya gitu, Pak. Terus ada namanya budget promotion, ada annual promotion, terus ada namanya di situ juga harus ada merchandiser, ada full team, ada delivery man, ada sales. Itu kan semua biaya tersebut atau policy dan rules dari key account modern trade itu pihak importer akan berpikir ulang, Pak, untuk memasukkan produk yang sangat spesifik atau produk ethnic food, kecuali memang market-market yang di situ ada orang Asianya, misal seperti yang sebutkan saya tadi, seperti dulu ya kan, atau Asathan, atau ini Al Jazeera, atau Di di Damam, di kita ini ada ada Wiwan, Pak. Sarawat. Ada Wiwan seperti itu. Atau memang supermarket atau key account atau MT, ya kan, modern trade yang listing fee dan rule tersebut tidak terlalu besar seperti di perusahaan-perusahaan yang besar. Suatu contoh gini, saya ambil contoh misal Panda, gitu kan. Untuk deal dengan Panda, ya kan, untuk deal dengan Panda atau Lulu, ya itu amonya sangat besar sekali, Pak, atau UTM gitu ya. Itu value-nya sangat besar sekali. Per tahun 2021 karena masa pandemi mereka belum menaikkan listing fee dan opening fee. Itu untuk satu SKU, satu barang. SKU itu adalah stock keeping unit ya. Satu barcode, satu SKU, satu item, bahasanya seperti satu produk, kalau mungkin lebih dimudahkan lagi ya. Jadi ada item, SKU, produk. Kalau SKU itu bahasanya marketing di key accounts, namanya stock keeping unit. Nah, itu harus untuk memasukkan ke supermarket itu harus membayar minimal 20 sampai 30 ribu, Pak. Untuk durasi satu berapa item. lama? Untuk listing fee otomatis memang forever, jadi hanya di awal aja. Opening fee juga sama. Untuk selamanya berarti, Pak ya? Iya, selamanya. Oke. Opening fee sama listing fee selamanya, dan yang setiap bulan adalah progressive rebate, fixed rebate, annual budget promotion, dan promotion activities support. Itu kan case by case atau setiap bulannya. Seperti fixed rebate itu setiap bulan, misal kita deal dengan salah satu MT atau modern trade, dealnya untuk fixed rebate misal 5%. Itu begitu kita terima bayaran di TOP-nya, di term of the payment-nya, itu dijelaskan, Pak. Langsung dipotong 5%. Nah, salah satu kendala atau mungkin bisa dikatakan tantangan ya bagi produk-produk Indonesia yang sangat spesifik yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Di sini kendalanya. Kenapa? Ya mungkin teman-teman ada yang bilang, oh, produk Indonesia kok kalah sih sama produk Thailand, di supermarket ini nggak ada, ini nggak ada. Kan dilihat dulu. Dilihat dulu. Ya, kita sebagai businessman, ya kita sebagai perusahaan importir produk Indonesia, kita melihat dulu. Nah, kita analisa dulu untuk market ini, produk ini jalan nggak gitu ya. Mereka juga akan ngitung ROA namanya, Pak Ganjar. Kalau saya bilang itu ROA itu return of asset ya. Begitu kita invest, once we invest untuk expand, untuk explore produk di key account, di menurut saya yang di situ dengan segala macam aturannya, si pihak importer ini, si perusahaan otomatis dia akan berpikir belum bayar ini, belum bayar merchandiser, belum bla 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 segala macam seperti itu. Nah, sementara produk itu kadang-kadang ada beberapa rules, ada beberapa aturan di beberapa supermarket atau modern trade. Once produk itu 3 bulan nggak laku, nggak jalan, ya mereka akan di take out dari sistem. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah bayar besar, misal
20.000 per SKU, per item, per produk, per barcode. Nah, 6 bulan nggak jalan, ternyata dari pihak MT, dari pihak supermarket tersebut men-take out atau men-deadline kick out atau mengeluarkan produk kita dari sistem mereka, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa komplain karena di kontrak akan disampaikan, atau begitu kita bikin kontrak kita akan dibilangin gitu, disampaikan ke mereka. Ini produk kita akan trial misal 3-6 bulan. Once ini produk 6 bulan nggak jalan, ya kan kami akan take out dari sistem. Siapa yang rugi? Importer. Siapa yang akan nanggung? Tidak ada orang nanggung. Ya ditanggung sendiri gitu loh. Nah itu kadang-kadang teman-teman juga orang-orang Indonesia atau teman-teman PMI harus tahu, harus paham tentang ini gitu ya. Supaya tidak asal bilang, tidak akan menyampaikan di sosial media, oh produk Indonesia kalah dengan produk Thailand gitu. Tergantung produk yang mana dulu gitu ya. Iya. Nah, produk yang kira-kira itu jalan dan dikonsumsi oleh umum ya masuk. Kalau enggak ya enggak masuk, itu tergantung daripada kebijakan perusahaan sendiri kan begitu Pak. Cukup sangat panjang lebar Pak dan sangat-sangat menjelaskan sekali. Yang sebelumnya saya pribadi baru tahu ini, ternyata Ya. tidak semudah itu Pak ya masukin barang ke satu supermarket Oh atau ya. kalau kita kan misalnya jualan bala-bala atau gorengan tuh ya konsinyasi aja nih, nitip ya, kalau nggak laku dibalikin uangnya di ini, jadi nggak ada bayar fee segala macam. Tapi tadi menarik nih Pak. Beda Pak. Menariknya ini Pak, dari sisi keuntungan yang didapatkan oleh penjual, oleh supermarket atau hypermarket yang menjual produk-produk Indonesia Pak. Mereka ternyata profitnya bukan hanya dari hasil penjualan Pak ya, tapi mereka juga bisa mengambil fee tadi tersebut Pak ya. Dan dari sisi produsen atau pihak distributor itu masih terjangkau Pak. Di antara sekian yang disyaratkan oleh supermarket atau hypermarket untuk menjual produknya, itu masih logis nggak Pak? Dari sekian fee itu? Iya, itu tadi Pak, itu tergantung produknya. Kita menganalisa gitu. Produk ini sekarang gini Pak, satu contoh misal produk A, oke katakanlah kita kecap gitu ya. Nah kecap ini kalau dimasukkan ke Lulu misal laku nggak gitu ya. Terus Lulu itu tipikal customer-nya seperti apa? Mereka siapa yang datang ke situ? Yang datang ke Lulu itu siapa kira-kira? Nah, kalau kecap ini saya masukkan ke Lulu dengan segala macam rules dan policy, dengan aturannya gitu, itu nanti ROA-nya sampai kapan? Apa Pak? 1 ROA? bulan? ROA itu kan ROE ya Pak. Return of asset namanya ROA Pak. Oh, istilahnya Pak ya? Apa itu, bisa dijelaskan Pak? Istilahnya. Jadi ROA ini sebenarnya kan return of asset. Jadi begini Pak, kita akan explore produk, ya kan, produk kecap di market. Otomatis kalau kita listing ke hypermarket, kita kan harus bayar. Iya benar. Nah, fee tersebut kita harus bayar kan. Nah, entah di dalam itu ditanggung oleh principal atau 50-50 atau terserah lah antara importer dengan eksporter, antara distributor dengan principal. Nah, itu yang fee yang kita bayar ke supermarket itu adalah kita bisa katakan itu adalah investment kan. Kita harus invest. Oh iya. Nah, ya kita kan harus invest, harus mengeluarkan dana gitu kan. Nah, dana tersebut itu kita bilang ROA, return of asset. Dana itu kan dari aset kita yang diinvestkan ke supermarket. Nah, return of asset-nya itu butuh berapa lama? Itu namanya ROA. Atau kalau bisa disebut ada istilah lain Pak, kembali modal itu. Nah, kembali modal bahasanya. Ada istilah kalau di cash flow itu kembali, saya lupa Pak, ada istilah bahasa Inggrisnya. Tapi ini istilah di marketing ROE ya. Oke. Ya, ada yang bilang mungkin beda-beda ya, setiap perusahaan beda-beda. Kayak gini aja Pak, saya kasih contoh misal kalau kita mau ngambil order misal di supermarket A, kita harus
ngambil stok unit list di print, gitu kan. Di supermarket B nggak beda lagi, kita harus ngambil ranking list. Itu untuk mengetahui stoknya kita, barang-barang kita sebenarnya. Itu kan beda-beda bahasanya. Kayak break Tapi ini Pak secara ya, umum, yang saya baru ingat nih, itu semacam break even point Pak ya, BIP itu ya. Sama ya, hampir iya sama gitu betul. Pak ya. Ya Tapi sama secara sebenarnya. tapi secara umum itu logis Pak ya. Artinya itu terjadi di mana-mana bahwa kalau kita mau masukin barang ya persyaratan term conditionnya kayak gitu di seluruh supermarket internasional Pak ya. Dan Ya logis biaya itu ya. betul, logis. Itu sudah masuk. Ada sebagian mungkin perusahaan once kita launching new product, kita mau listing ke supermarket, hypermarket, di situ kan ada namanya budgeting kan. Budgeting itu kan. Budget itu ada beberapa bagian gitu ya. Promotion budget, terus Yeah. apa namanya explore product budget atau project presentase untuk sales force, sales team segala macam seperti itu. Kadang-kadang biaya listing fee tadi diambil dari dari bagian promosi tersebut. Jadi dianggapnya kenapa kita harus why we should listing to the hypermarket to the MT. Kenapa? Ya, jadi di situ ada faktor promosinya, Pak. Sekarang gini, kita bandingkan kecap saya ini kalau hanya dijual di toko Indonesia, otomatis hanya beberapa orang saja atau beberapa komunitas saja yang beli. Paling Asia atau Indonesia atau Filipina. Tapi kalau produk saya ini di listing ke Panda atau ke Otem atau ke Lulu bahkan, yang dimana di situ semua komunitas, semua jenis konsumen akan masuk ke sana, itu akan menjadi suatu nilai plus. Kenapa? Saya di situ ada faktor promosinya. Seperti itu. Sangat menarik Pak. Tadi dibilang juga ada keterkaitan bahwa barang yang dijual atau produk kita Indonesia ini itu juga tergantung kepada nilai nilai belinya apa ya maksudnya sejauh mana warga kita mau membelinya. Jadi kalau memang nggak ada yang beli ya berarti mau jual rugi dong. Mau ngapain disimpan di supermarket atau di hypermarket Pak ya. Jadi ya, emang betul. ada pengaruh bahwa kita juga kalau pengen lebih banyak produk kita tersebar di Arab Saudi, itu juga perlu kita dorong dengan kita membelinya ya, dengan mengonsumsinya Pak ya. Nah, betul. Nah, ini suatu tema yang sangat bagus sekali. Jadi temanya tadi adalah kenali, cintai, dan beli produk Indonesia di Arab Saudi. Nah, mungkin bisa saya sampaikan bahwa kita PMI, ya mungkin kita PMI, Bapak dan teman-teman PMI yang lain yang ada di Arab Saudi, itu sebenarnya bisa dikategorikan duta produk Indonesia. Kalau kita mencintai produk Indonesia. Kenapa? Karena kita dengan membeli otomatis kita mencintai produk Indonesia. Otomatis dengan kita membeli satu item, gitu, otomatis nanti akan berefek ke perusahaan yang ada di sini sebagai importirnya. Juga akan berefek ke perusahaan eksportir yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Perusahaan di Indonesia otomatis kan mempekerjakan teman-teman kita atau WNI yang ada di sana. Atau mempekerjakan bahkan mungkin keluarga kita. Itu dari situ perusahaan ekspor tersebut ya kan mengasih gaji ke satu orang, ke satu staf. Misal satu kepala keluarga. Nah, satu kepala keluarga otomatis dia akan menafkahi anaknya, istrinya, mungkin bahkan keponakannya, mungkin juga disedekahkan ke tetangganya segala macam. Itu mungkin dari hal sangat kecil sekali yang mungkin kita sangat remeh gitu ya. Ngapain beli produk Indonesia mahal gitu kan. Atau produk Indonesia sulit didapatkan, ya udah yang ada aja gitu kan. Iya, Tapi selama ini kita jago ngeritik nih Pak. Jago mengeluh karena ya gitu ada kesan wah jarang susah didapat udah gitu mahal. Padahal faktor itu kalau bukan kita yang rajin membeli itu akan terus berlangsung seperti itu kondisinya Pak. Tapi kalau kita lebih banyak mengkonsumsi secara tidak langsung itu akan lebih memudahkan kita mendapatkannya dan harga bisa bersaing Pak ya dengan produk-produk selain dari Indonesia.
Betul, karena produk itu begitu once produk tersebut sudah diminati, demand marketnya juga tinggi, otomatis dengan high quantity, dengan quantity yang besar, harganya akan turun. Oke. Ada semacam hukum Seperti itu. ekonominya berjalan nih, Pak. Ada demand tinggi, Betul. ya gitu. Tapi gini, Pak, apakah Betul. selama Seperti ini itu. produk Ya. Indonesia yang diimpor ke Arab Saudi itu hanya difokuskan untuk konsumsi warga kita? Apa sudah mulai ekspansi juga supaya dikenal dan dikonsumsi oleh warga non Indonesia, Pak, di Arab Saudi? Oh, tidak. Tidak seperti itu. Importir produk Indonesia ya di sini dia akan mencari opportunity ya, mencari kesempatan. Kira-kira produk yang ini bisa diimpor dari Indonesia enggak gitu. Suatu contoh misal areng gitu ya. Areng kan bukan orang Indonesia yang konsumsi. Okay. Tapi impor dari Indonesia. Mungkin teman-teman bisa ini, karena saya begini, ada tipikal customer atau tipikal konsumen, dia hanya tertuju begitu kita melihat suatu produk, gitu kan, dari mata dulu ya kan, kita masuk ke supermarket misal, kita tertuju mau beli apa, ya sejauh mata memandang itu yang akan kita tuju dan itu yang kita akan beli. Gitu kan. Ada tipikal seperti ini. Ada tipikal konsumen dia ingin membeli sesuatu, gitu kan. Ingin membeli sesuatu, dia akan melihat dulu spesifik atau details atau informasi dari produk tersebut, gitu ya. Misal kita mau beli kecap, kita lihat dulu. Kalau orangnya mendetail, dilihat dulu ingredients-nya, komposisinya seperti apa, baik enggak untuk kesehatan, terus tidak ada warning enggak, segala macam seperti itu. Nah, ini tipikal orang yang gini, dia lebih mementingkan kualitas. Dan once orang mementingkan kualitas, berapapun akan dibeli. Ada tipikal konsumen juga yang dia hanya melihat di harga. Dia nggak melihat sejauh mata memandang, dia lihat harga aja. Oh ini murah, ambil. Oh ini murah, ambil. Oh ini murah, ambil. Setelah nanti di rumah, ya dimakan, dirasakan, ternyata nggak enak. Gitu kan? Itu kan hanya dibuang aja. Sayang dia beli jauh-jauh, sampai rumah nggak enak, dibuang. Ini tipikal orang yang hanya konsentrasi di harga, gitu ya. Nah, orang tipikal yang seperti ini biasanya ya itu tadi mungkin hanya banyak komplain gitu ya. Bisa ada seperti itu. Ya, ini kok mahal banget sih. Ini di sana murah nih. Kayak gini aja, kecap gitu ya. Kecap si A atau kecap si B. Ya, orang kadang-kadang milih si A. Kenapa? Karena menurut dia rasa kan relatif gitu ya. Rasa itu kan relatif. Mungkin kata saya kecap A itu bagus, tapi kalau menurut Pak Jalal kecap B yang bagus, enggak, ini yang enak. Oh, di sini yang enak. Itu kan relatif, Pak. Tes itu nggak bisa harus memaksa kita ya. Tes itu memaksa kita harus sama dengan tes orang lain, kan nggak mungkin. Kita makan di restoran A misal, restoran A ini menurut saya enak, tapi belum tentu menurut Pak Jalal enak. Itu tipikal ada beberapa tipikal konsumen seperti itu, Pak. Dan kita juga sebagai distributor harus tahu itu. Nah, tipikal konsumen di Arab Saudi ini baik orang lokal, orang foreigners, pendatang atau pendatang dari mana mereka, baik dari Asia atau dari negara-negara Afrika atau dari negara Arab segala macam seperti itu kita juga harus survei seperti itu Pak, sehingga nanti akan begitu kita akan import produk dari Indonesia, memang produk itu memang dikonsumsi secara general, tidak spesifik atau bahkan bukan ethnic food seperti itu Pak. Tapi memang ada Pak ya target untuk menjual agar dikonsumsi oleh warga non Indonesia untuk produk Indonesia yang di Arab Saudi Pak ya? Ada beberapa jenis Banyak, kayak gitu Pak. Pak? Oh banyak ya, oke. Banyak. Seperti apa misal tuna. Oke. Bapak sebagai orang Indonesia, sebagai WNI, sebagai PMI, pernah nggak kita makan di Indonesia makan tuna dalam kaleng? Jarang Pak. Kalaupun terpaksa lagi Jarang. kontrakan bujangan, lagi ngekos. Iya,
Nah, di sini tuna itu salah satu nilai ekspor Indonesia nomor 2 setelah otomotif. Oh, Masya Allah. Yang makan siapa? Yang makan siapa? Bukan orang Indonesia. Oh iya, iya benar-benar. Atau gini seperti misal biskuit ya atau wafer atau apa namanya yang disukai oleh orang-orang Arab seperti itu. Itu kan pihak importer mencari produk tersebut. Nah, sekarang gini kan ada beberapa mungkin negara yang di-ban oleh pemerintah Saudi, misal tidak bisa Jual barang ekspor di sini. produknya karena tidak boleh bisa, ya segala macam seperti itu. Nah, itu kadang-kadang pihak importer atau pihak perusahaan distributor tak akan mikir kemana ini similar produk ini bisa temukan di mana gitu kan. Ya, salah satunya mungkin ke Indonesia seperti itu dengan segala tipikal image tentang Indonesia bahwa Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di Ya. dunia, terus untuk dari sisi kehalalannya dijamin segala macam dan itu sangat mudah sekali prosesnya di Arab Saudi seperti itu yang menjadi pertimbangan dari pihak distributor. Jadi tidak harus harus produk impor dari Indonesia harus konsumsi orang Indonesia, tidak seperti itu. Tapi itu secara nggak langsung harus berani bersaing Pak ya dengan produk-produk luar negeri yang lainnya. Karena kita ingin menjual target ke selain orang Indonesia. Nah, sejauh mana nih Pak persaingan produk kita? Karena saya pernah dengar nih Pak, kalau di Indonesia ini kan ada beberapa tantangan terkait ekspor, ada beberapa ya semacam regulasi, biayanya yang mahal. Apalagi kita jarak dari Indonesia ke sini pakai pesawat tuh 9 jam lebih, Pak. Dibandingkan dengan negara-negara lain kayak apa? India atau Pakistan atau Bangladesh yang relatif lebih dekat sehingga mungkin cost-nya itu lebih murah. Nah, barang kita bisa bersaing nggak, Pak, dari segala sisinya dengan produk-produk yang saya sebutkan dari negara tersebut? So far bisa Pak, so far bisa. Ada beberapa produk itu yang bisa bersaing di market, cuman walaupun berat gitu ya. Misal saya kasih contoh, misal semacam biskuit gitu ya. Ada beberapa biskuit di sini justru orang Indonesia malah nggak laku gitu Pak. Maksudnya orang Di Indonesia sini yang nggak ada beli gitu? jarang gitu, jarang. Di toko Indonesia malah kurang laku gitu loh. Terus yang beli siapa nih? Bahkan justru orang asing yang beli itu Pak ya? Orang asing. Oh gitu. Misal sekarang butter cookies gitu ya. Saya kasih contoh butter cookies yang punyanya Mayora. Iya. Ya, punya butter cookies, punya Mayora atau dari Coca-Cola. Terus ada dari beberapa butter cookies juga. Itu justru orang Indonesia jarang makan itu, Pak. Karena itu kalau di Indonesia, ya butter cookies itu kalau di Indonesia itu dikategorikan seasonal product. Jadi butter cookies itu hanya dikonsumsi di waktu-waktu tertentu. Seperti apa? Lebaran, bulan puasa, Lebaran haji, Iya, Lebaran Idul Fitri. benar-benar. Iya kan? Iya, benar, Pak. Nah, di sini enggak, karena ini terbiasa. Di sini terbiasa kan. Jadi tidak ada seasonal product di sini. Itu biasanya buat ngeteh ngopi gohwa, Pak. Gohwa Arab pas cocok itu. Iya, betul. Iya, betul. Itu justru di toko Indonesia malah nggak laku, Pak. Tapi di supermarket, di hypermarket, selain selain market Asia, selain market Indonesia malah laku. Itu salah satu contoh. Banyak produk-produk yang lain yang juga sama seperti itu, Pak. Dan harganya relatif bersaing. Ya makanya kalau saya ya sebagai orang lapangan, sebagai orang marketing sangat bangga sekali begitu ada produk itu berjejer, begitu ada produk Indonesia berjejer di key account dengan produk-produk internasional, bahkan bisa berkompetisi di situ baik dari harga, kualitas, packaging segala macam seperti itu. Nah, terkait regulasi sebenarnya regulasi di mana saja itu sama Pak sebenarnya. Regulasi sebenarnya sama aja. Cuman memang di sini lebih diperketat gitu ya regulasinya di sini. Misal di Eropa dan Amerika beneran juga sama Pak, ketat juga gitu ya untuk regulasi masuknya produk ke suatu negara gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara jangan dibandingkan. Kenapa? Karena Asia Tenggara adalah Indonesia gitu loh. Iya. Sama gitu loh. Jadi ada beberapa jenis raw materials atau ingredients yang mungkin tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena faktor cuaca. Ya.
itu jangan dibuat bahwa regulasinya ribet, enggak juga sebenarnya. Asal kita mengikuti aja, udah aja. Regulasinya apa sih? Kalau di sini namanya BPOM-nya Saudi ada namanya Saudi Food and Drug Authority, namanya SFDA kan Pak, untuk meregistrasi produk yang akan masuk ke Saudi. Dengan segala kesulitannya, misal kalau orang dalam tanda kutip masih menganggap sulit ya, sebenarnya enggak sulit juga gitu ya. Nah, karena saya semenjak dari perusahaan sebelumnya sampai perusahaan sekarang sering memproses produk baru yang akan masuk ke Arab Saudi. Seperti itu. Kalau kita mengikuti aturannya seperti apa? Standarnya begini ABC. Udah ikutin aja. Gitu ya. Misal yang paling mencolok ya di sini masalah ingredient, masalah komposisi. Komposisi kalau kita lebih berbicara lebih spesifik lagi, ya kan masalah warna makanan. Nah, pewarna makanan lebih spesifik lagi harus ada kodenya. Misalnya kuning dia adalah pewarna makanan atau bukan makanan, dia adalah artificial atau natural, itu harus dibedakan dan situ ada kode masing-masing kalau kita berbicara spesifik. Nah, sementara untuk mendapatkan kode-kode itu sangat mudah sekali sebenarnya, sangat mudah. Di Indonesia banyak sekali yang bisa membantu seperti itu, apalagi di Indonesia sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang memang mempermudah ya ekspor produk ke luar negeri. Ya misal ada BPPI, ya kan, Badan Balai Besar Pelatihan Ekspor Indonesia, ada namanya PEN, Pengembangan Ekspor Nasional, terus ada namanya FTA, Free Trade Agreement, gitu kan. Terus sekarang ada namanya Export Center, gitu ya. Itu teman-teman sangat bagi calon importer yang mungkin blank sama sekali tentang gimana caranya ekspor, bisa bergabung dengan mereka dan mereka welcome sekali. Mereka sangat welcome karena memang tujuan lembaga ini dia akan meng-create ya, membangun eksporter baru untuk ekspor produknya ke luar negeri gitu ya. Kalau di luar negeri ada lembaga namanya ITPC atau ada gitu ya. Kalau di KJRI namanya ITPC, Indonesian Trade and Promotion Center, dan alhamdulillah perwakilan tersebut sangat welcome sekali gitu kan. Namun harus dicatat bagaimana jangan langsung ujuk-ujuk gitu ya, bangun tidur, Pak saya mau ekspor. Ya nggak seperti itu juga gitu loh. Ya sekolah dulu, pelajari dulu, masuk ke komunitas-komunitas UKM, bagaimana caranya ekspor, bagaimana meng-create produk supaya produk tersebut bisa bernilai ekspor segala macam seperti itu. Karena ada beberapa produk Pak yang dijual di lokal nggak laku, tapi di ekspor malah laku gitu loh. Oh ya, begitu Banyak Pak ya. seperti itu. Iya. Biasanya kalau ada Pameo Pak, katanya kalau yang diekspor tuh yang nomor 1, yang nomor 3 kita konsumsi di Indonesia. Benar nggak itu Pak? Produk-produk yang dihasilkan di Enggak Indonesia. juga. Nggak juga ya? Enggak juga. Ada Enggak juga yang juga. nomor 3 diekspor ke luar negeri termasuk Saudi Pak? Bukan gitu Pak maksudnya. Gimana Pak? Kalau menurut saya itu cara membuat bahasanya salah tuh. Ya itu yang viral, yang beredar gitu Ya, Pak. iya. Wah kita mah dikasih beras yang jelek, sementara yang bagus-bagus diekspor, misal ya seperti Iya, itu. iya, apa yang selama ini sering diomongkan orang begitu. Tapi nggak benar gitu Pak ya? Ya, jadi mungkin saya mungkin tidak bisa bilang nggak benar, tidak bisa juga bilang benar gitu ya. Oke. Saya kasih contoh aja. Nanti yang akan menilai nanti ya teman-teman sekalian yang melihat video ini. Jadi gini Pak, suatu contoh misal beras. Gitu ya. Beras yang diekspor dari Indonesia adalah yang quality premium, gitu ya. Sekarang lihat ke Thailand sama Vietnam. Standar ekspor dari Vietnam dan Thailand sama, yang premium. Iya, iya. Nah, itu berarti bagaimana? Itu berarti memang standar untuk ekspor memang yang harus itu gitu loh. Bukan berarti pemerintah itu yang bagus diekspor terus yang rakyat dikasih yang jelek-jelek, bukan seperti itu. Sekarang gini, untuk regulasi di Arab Saudi untuk masuk produk misal standarnya ABC gitu ya. Ya kan? Nah, pihak eksporter juga harus mengikuti regulasinya.
Regulasi misal untuk formula kecap harus sekian, untuk persentase saus untuk cabenya sekian persen, untuk kecap kedelainya sekian persen. Itu sebenarnya sudah standar ekspor, bukan yang jelek dijual di lokal dan yang ini yang bagus diekspor, bukan seperti itu bahasanya. Kalau menurut saya kurang setuju ya, Iya. kurang setuju kalau ada teman-teman kita yang bicara, oh yang bagus-bagus sama pemerintah diekspor, yang jelek-jelek dikasih makan kita. Ya memang karena semua negara seperti itu. Iya. Saya Kalau nggak bisa kasih kalau nggak contoh, begitu Pak. nggak kalah bersaing Pak ya di dunia internasional produk kita. Nah iya, memang standarnya seperti itu. Saya mungkin Hmm. kasih contoh. Hmm. Saya memang dari keluarga petani, tapi saya belum pernah belajar tentang beras, jenis-jenis beras. Hmm. Nah waktu itu alhamdulillah saya pernah visit di beberapa pabrik di Thailand. Hmm. Itu Pak untuk mendapatkan standar ekspor ya di Thailand itu beras ya. Untuk mendapat standar itu prosesnya sangat panjang sekali. Ya misal dari beras dari petani setelah digiling ya kan. Setelah giling itu dimasukkan ke baskom yang besar. Itu isi 100 ton, Pak. Saya lihat sendiri 100 ton dimasukin ke situ. Di traktor gitu ya, dimasukin ke situ. Itu dari petani yang sudah menjadi beras. Dari Silo Pak. situ Pak, di bawah itu ya, di bawah itu ada namanya pengecekan dia ini apa namanya, beras itu kalau dari petani kadang-kadang ada ini, ada apa, ada putih-putihnya, ada yang kadang menggumpal segala Hmm. macam, ada kadang yang pecah gitu kan. Makanya di dalam beras itu kan ditulis broken 5%, broken 3%, Hmm. broken 1%, whatever lah Hmm. seperti itu. Itu prosesnya panjang, Pak. Panjang banget. Jadi begitu dia turun gitu ya, ini proses pertama misal yang pecah ini turun. Dengan sendirinya turun. Untuk yang kedua, proses kedua yang masih ada penggilingan, mungkin ada serbuk-serbuk besi, itu ditarik, ya kan. Terus yang ketiga mungkin di situ ada pasir segala macam, ya kan. Pasir itu ditarik sama pasirnya. Terus beras yang menggumpal semua, itu ada mungkin 20 sampai 25 proses itu. Baru masuk ke air. Masya Nah, Allah. once itu keluar dari air, itu udah Hmm. shining, Pak. Itu berarti Hmm. apa? Itu berarti memang standarnya ekspor memang seperti itu. Bukan hanya di Indonesia. Apakah mereka rakyat Thailand bilang, oh Thailand ini berasnya yang bagusnya diekspor, yang jelek dikonsumsi kita? Bukan seperti Enggak itu ya. bahasanya. Enggak. Ya, berarti ini benar-benar pelurusan informasi yang sebenarnya seperti itu. Alhamdulillah, saya juga tercerahkan nih Pak. Ah, kemudian gini Pak, saya ingin tahu sih sebenarnya Pak, tips ya, atau mungkin dari strategi bisnis dari Pak Abdul Halim. Gimana ya kita caranya supaya kita punya rasa untuk lebih memilih dan membeli produk kita di Arab Saudi ya, kita bicara di Arab Saudi. Produk-produk Indonesia yang di Arab Saudi, daripada kita memilih produk yang ya seperti Thailand atau yang mirip-mirip itu kan ya. Tapi harganya juga kadang kita milih yang harga gitu Pak. Ada nggak Pak kira-kira Eh, tips? Sekarang gini Pak, sekarang gini, saya kasih contoh tuna Pak, tuna kaleng. Ya. Tadi ada beberapa tipikal dari konsumen ya. Hmm. Sepanjang mata melihat dia akan tertuju ke situ. Terus ada tipikal kedua, ada dulu ingredients seperti apa, dibuat dari mana, bla bla. Terus ada peraturan sekarang di Arab Saudi ada namanya nutrition fact ya, ada informasi nutrisi, kadar kalorinya berapa, kolesterolnya berapa, bla bla segala macam. Ini tipikal orang yang memang ingin mengkonsumsi produk yang sehat atau produk yang bagus. Dia tidak akan memandang harga, gitu kan. Berapapun harganya dibeli. Terus Ya. ada yang ketiga, dia hanya melihat harga. Sepanjang mata memandang, kita lihat harga yang bagus dibeli Hmm. tanpa melihat ini bagus apa enggak, ini enak apa enggak gitu. Begitu nyampe di rumah ternyata produknya enggak enak, kan sayang dibuang. Kalau Nah kita Pak, warga kita gitu. kebanyakan tipikal yang mana nih Pak? Wah saya juga nggak bisa Gak bisa tebak nggak ya? bisa ini nggak bisa tebak. Ya Saya diteruskan kasih Pak. contoh tuna kaleng Pak. Iya. Saya kasih contoh tuna kaleng. Ada tuna kaleng dari negara persaing, bukan dari Indonesia ya. Hmm. Itu harganya murah banget. Hmm. Sama-sama apa namanya, tuna mufattata. Itu tuna flex, tuna yang untuk sandwich gitu ya. Hmm. Nah,
Yang dari negara ini murah banget. Itu 10 real itu bisa dapat 5. Berarti per satunya cuma 2 real. Sangat Sementara murah. produk yang sama dari Indonesia, iya, produk yang sama, ya kan, produk yang sama, sama-sama mufattata, sama-sama flex, sama-sama flex meat tuna gitu ya. Terus di situ juga tuna untuk sandwich gitu kan. Saya coba beli Pak, yang murah sama yang hanya bedanya 50 halalah, ya kan. Sedikit Yang ya. ini yang dari Indonesia, yang ini dari negara lain. Nah, saya beli Pak dua-duanya. Yang ini 10 real dapat 4, yang ini yang satunya lagi 10 real dapat 3 misalnya seperti itu. Nah, hanya beda halalah lah, nggak sampai 1 real. Saya coba beli dua-duanya. Begitu kita nyampe di rumah, kita buka satu persatu. Yang tadi yang murah sama yang ini yang dari Indonesia. Jauh Pak, jauh banget. Yang ini yang murah itu hanya air. Mungkin 50-60% air, dagingnya cuma 40%. Yang dari Indonesia, kadar airnya paling cuma 20%, sisanya adalah daging. Sekarang milih yang mana? Gitu ya rahasianya Pak ya, Apa ketahuan kita ya. apakah kita milih yang murah, ya kan? Dan murah itu dalam artian murah itu dia ada lagi promosi atau memang dia harganya murah, beda loh. Kalau dia dalam promosi karena harga murah, ya bisa jadi kita ambil. Tapi kalau dia harga regulernya memang murah, itu perlu dipertanyakan, ini kok murah sih, kenapa sih gitu. Saya memang bukan saya memang orangnya mendetail ya, karena memang sering memproses produk-produk yang akan masuk ke sini, baik dari Thailand, dari Indonesia, dari Filipina, dari Malaysia, terus dari beberapa kemarin juga dari UK, Tuntutan pekerjaan Pak ya. dari Vietnam juga. Ya, tuntutan pekerjaan. Nah, itu begitu saya ke market, misal butuh sesuatu gitu, saya akan melihat dulu nutrition fatnya. Bukan saya sok detail gitu, bukan saya sok ini segala, enggak lah seperti itu. Tapi saya akan melihat terus kadar airnya seperti apa, terus ini seperti apa. Baru kita eksekusi. Enggak, itu udah nggak lihat harga seperti itu Pak. Nah, terus konsumen kita atau orang teman-teman kita PMI yang ada di Arab Saudi, tipikal yang mana dari 3 atau beberapa tipikal ini. Nah, terus lagi mengenai apa sih kenapa kita harus cinta produk Indonesia di luar negeri, kenapa gitu kan. Nah, itu tadi begitu teman-teman sekalian itu membeli suatu produk, satu pieces saja, itu berarti akan membantu teman-teman kita atau keluarga kita yang ada di Indonesia, dan membantu juga pemasukan devisa terhadap negara. Ya, mungkin dari teman-teman tidak setuju dengan saya, boleh, itu wajar. Ya, antara pro dan kontra itu wajar. Saya tidak memaksa untuk sama dengan saya gitu kan. Silahkan, itu hak pribadi masing-masing gitu kan. Tapi kita harus melihat gitu ya. Kita harus melihat produk Indonesia ini seperti ini, dan secara kualitas untuk bersaing juga bagus. Harganya juga tidak terpaut jauh, tidak terlalu mahal gitu ya. Nah, kita anggap ini kita ada cinta produk Indonesia, diniatkan sedekah gitu. Sedekah kenapa? Karena dengan membeli produk ini kita akan membantu teman-teman kita atau WNI yang bekerja di perusahaan ini. Gitu ya. Sementara mereka juga menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi tetangganya, keponakannya, bahkan sedekah juga mungkin dari hasil jeripaya mereka mendapatkan gaji dari perusahaan dari produk yang kita beli. Ini bukan promosi Pak, tapi memang kalkulasi atau hitung-hitungan yang real Pak ya, bahwa setiap produk yang kita beli dari produk Indonesia itu memang punya dampak efek secara finansial buat warga kita di Indonesia juga Pak ya. Pasti dong, sangat pasti. Ini real, bukan promosi, bukan. Ini real. Apalagi kalau kita diniatkan sedekah. Saya beli ini niat sedekah lah, gitu kan. Ya. Terus nilai sedekahnya tidak bisa kita value sedekah tidak bisa bandingkan dengan materi, dengan uang seperti itu, dengan value tidak. Karena sedekah itu adalah urusan yang di atas gitu loh. Nah, tergantung yang ini. Mungkin saya bisa contohkan, misal mie instan seperti Indomie misal. Nah, dikonsumsi orang Indonesia gitu kan. Itu dampaknya kemana? Ya pasti ke Indonesia lah. Gitu kan.
atau kecap gitu kan. Itu dampaknya karena semakin tinggi permintaan pasar di Arab Saudi, semakin pihak pabrik atau teman-teman kita juga akan mendapatkan impact yang positif. Itulah dari mana ya, dari di mana dia kerja, dari produk yang kita beli gitu. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Oke Pak, dari sekian lama barang atau produk Indonesia masuk ke Saudi ini ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan dan pemerintah kita melalui KJRI dan KBRI juga sangat-sangat mendukung ya Pak ya? Iya, jadi beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat memang setahu saya Pak ya, setahu saya. Karena saya lihat memang di expo internasional ya, di Arab Saudi kan ada expo internasional. Saya memang bergerak di bidang makanan, jadi ada expo internasional di sini itu dipush oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan tempat di depan, jadi tidak di belakang. Itu berarti kenapa? Itu berarti dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produk Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, itu sangat tinggi. Bahkan saya pernah dengar juga bahwa untuk perwakilan itu diusahakan bagaimana mereka juga punya berlatar belakang ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi namanya. Jadi bukan hanya diplomasi keamanan atau pelindungan atau hubungan bilateral atau politik segala macam seperti itu. Nah, sejauh ini beberapa tahun terakhir ini dukungan pemerintah pusat sangat positif sekali terhadap pengembangan produk Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Salah satunya mungkin saya bisa sharing ke teman-teman sekalian tentang masuknya produk Indonesia di market haji, di pasar haji. Semakin tahun produk Indonesia semakin banyak dengan berbagai macam regulasi supaya dapur-dapur catering yang punya kontrak dengan jemaah haji Indonesia supaya memakai produk Indonesia. Itu berarti kenapa? Itu berarti bagaimana? Itu berarti salah satu turunnya tangan pemerintah untuk pengembangan produk Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Bisa dibayangkan Pak bahwa Indonesia tetap nomor satu untuk pengiriman haji di dunia. Ya. Ada penjemaah Indonesia di Arab Saudi untuk haji kan sekitar 208.000. Nah, 208.000 mereka kan butuh makan, kan butuh istirahat segala macam seperti itu. Itu kan pemerintah dan terakhir kemarin Kementerian UMKM, Kementerian Haji, Dirjen Haji dan kementerian terkait gitu ya, itu membuat suatu MOU, suatu agreement supaya bersama-sama ikut andil untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, khususnya produk UKM di pasar haji. Seperti itu Pak. Kemarin kebetulan teman saya juga yang di Kementerian UKM juga keliling Indonesia supaya memberi informasi bahwa UKM juga bisa menyediakan produk-produk yang dia akan dikonsumsi oleh jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Itu Pak. Ini Pak berbicara tentang UKM, saya jadi teringat aktivitas terakhir Pak Abdul Halim di kampung ya, memotivasi Ya, rekan-rekan agar bisa menjual produknya untuk ekspor Pak ya. ya, Nah, itu targetnya apa sebenarnya Pak? Ini terakhir barangkali Pak, karena waktu kita memang sangat terbatas. Nanti insya Allah ya. akan saya ekspor lebih lanjut, tapi ini hanya sekedar keluhnya aja Pak. Itu target dari apa ke teman-teman yang ada di kampung untuk mengekspor produknya Pak. Bisa ceritakan sedikit Pak? Ya, jadi teman-teman di kampung itu kan mereka ingin tahu seperti apa sih sebenarnya produk yang punya value ekspor gitu loh. Motivasi mereka sebenarnya yaitu tadi mungkin uh, lucu juga gitu ya. Ujuk-ujuk bangun tidur Mm-mm. dia mau ekspor gitu. Padahal SDM-nya belum siap, produknya belum siap, gitu kan. Terus segala infrastruktur yang berhubungan dengan ekspor juga belum siap. Makanya saya bilang sama mereka, oke, teman-teman sekalian, kalau kumpulkan 15 orang, gitu ya, dari teman-teman UKM di sini, dari komunitas UKM di sini, saya akan mungkin memberi informasi atau sharing informasi mengenai bagaimana mengcreate produk tersebut supaya mempunyai value export seperti itu. Jadi motivasi mereka sebenarnya
lebih kepada ini Pak, lebih kepada sudah jenuh ya mungkin dengan keadaan karena pandemi ini, terus memaksa mereka untuk otak-otak juga, bagaimana juga mencari income yang baik untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sementara mereka mungkin ya sudah merasa jenuh di kampung juga atau di lingkungan sudah banyak kita akan jual es krim misal sudah banyak jual es krim. Padahal kalau kita cari beberapa opportunity sebenarnya ada gitu ya. Makanya saya kasih mereka informasi bagaimana membuat produk yang bernilai ekspor gitulah. Jangan sampai kita mau ekspor ya produk sudah ada dan walaupun itu mungkin beli tapi SDM kita belum siap gitulah. Karena kalau sudah bicara ekspor sudah bukan bicara dengan krisis, sudah bukan bicara dengan harga per satu, sudah bukan bicara tentang harga itu sudah harga rupiah. Itu kita sudah bicara tentang per metric ton. Belinya sudah minimal satu kontainer 20 feet gitu ya. Dan harga kita sudah mengacu kepada USD, bukan lagi real. Once mereka dipanggil atau diundang oleh kementerian terkait untuk ikut Expo internasional, mereka sudah siap. Gitu. Jadi jangan sampai mereka sudah ingin ekspor dipanggil oleh kementerian terkait untuk ikut Expo internasional, gitu ya, seperti Trade Expo di Jakarta setiap tahunnya ada, tapi mereka mindsetnya masih rupiah. Begitu ada pengusaha datang, ditanya ini harganya berapa? Ini harganya per kilonya 10.000. Ya, lemes dong pengusahanya. Jadi memang sebelum kita melakukan apapun termasuk dagang, kayaknya memang perlu kita bekali dengan modal ilmu juga, Pak ya. Tidak hanya modal Betul, harta dan betul uang. Pak Jalal. Masya Allah Pak, ini Betul Pak saya Jalal. sebenarnya masih penasaran nih, masih banyak yang pingin saya lebih gali lagi pertanyaan-pertanyaan ke Pak Abdul Hakim. Tapi mengingat waktu kita, udah 1 jam nggak kerasa Pak. Nanti saya akan coba, Betul. saya ingin coba bikin satu session khusus lagi tersendiri dan di lain waktu. Dan mungkin juga kita mau coba bikin acara semacam offline gitu. Saya pikir rekan-rekan PMI seperti Pak Abdul Halim ini kalau kita nggak manfaatin ilmunya dan nggak kita ambil gali wawasannya, kita rugi banget gitu. Mumpung gratis juga kita bisa Ya, berbagi seperti ini Pak. saya juga mengapresiasi dengan ada acara talk show seperti ini, walaupun kita nyantai sambil ngobrol, ya mengalir aja gitu, tanpa konsep yang khusus gitu ya. Ya, Kalau dibikin konsep yang khusus juga nggak ada masalah. Saya menganggap ini salah satu sedekah buat saya. Semoga amin. menjadi amal jariah bagi orang yang Amin. membutuhkan gitu kan. Iya. Karena kalau orang tidak membutuhkan, dia akan lewat gitu aja gitu ya. Orang Ya, penting itu itu. tahu yang katanya gini Pak, hanya orang penting yang tahu kepentingan Pak. Semoga ini talk show kita, ngobrol-ngobrol kita tentang kenali, beli, dan cintai produk Indonesia ini sesuai targetnya dan kita bisa benar-benar mengambil faedahnya. Dan kalau pertama awal kali semacam ini Pak, ke depan kita akan lebih terkonsep lagi, lebih rapi lagi, dan benar-benar bisa mendapatkan goal yang benar-benar real gitu ya. Mudah-mudahan Pak, nanti kita akan coba program. Terima kasih banyak Pak, Jazakallah khair. Siap Pak. Sangat-sangat Terima kasih apresiasi Jazakallah atas khair. kehadiran Pak Abdul Halim Terima di kasih Pak kesempatan pada malam Jalal. hari ini. Ya, Nah, lain waktu insya Allah kita terima bertemu. kasih teman-teman semua. Sama-sama Pak. Baik. Maka kita tutup Pak ya dengan wajah alhamdulillah dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah saya off-kan Pak live-nya. Sekarang recordingnya saya